Dalam video kali ini, kita akan bahas mengenai software akuntansi. Berhubung software akuntansi sangat banyak, saya hanya akan menunjukkan satu software akuntansi yang cukup menarik untuk dibahas karena memiliki 5 kriteria utama. Kriteria pertama, software ini asli buatan Indonesia. Kriteria yang kedua, software ini sudah mendapat penghargaan top brand nomor 1. Kriteria yang ketiga, software akuntansi ini sudah digunakan lebih dari 500.000 perusahaan UKM di Indonesia. Kriteria keempat, software akuntansi ini digunakan sebagai mata kuliah di ratusan universitas terkemuka baik negeri maupun swasta. Kriteria kelima, software akuntansi ini minim error dan datanya selalu akurat. Satu-satunya software yang memenuhi 5 kriteria tersebut adalah Accurate Online. Yuk langsung aja kita ke overview software akuntansi Accurate Online. Berhubung software akuntansi ini sifatnya online atau web based, untuk menggunakannya kita memerlukan browser. Di sini kita coba pakai Chrome. Agar bisa mendapatkan percobaan gratis untuk praktek, pastikan teman-teman mendaftarkan Accurate Online melalui link yang ada di deskripsi. Kita klik linknya. Karena saya sudah pernah daftar, di sini saya langsung login aja. Kita klik masuk, lalu kita pilih database-nya. Dengan menggunakan software ini, semua data dan laporan keuangan sudah terupdate secara otomatis, sehingga teman-teman tidak perlu melakukan proses akuntansi secara manual. Sekarang kita coba buat transaksi penjualan. Kita ke bagian modul penjualan, lalu faktur penjualan. Nah, di sini kita isi nama pelanggannya. Lalu di sini untuk tanggalnya bisa teman-teman sesuaikan. Nah, di sini kita isi untuk nama barangnya. Misal earbuds Apple sebanyak 10 unit. Kita klik lanjut. Setelah itu bisa kita klik cetak. Nah, berikut untuk tampilan faktur penjualannya. Ini masih bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan teman-teman. Sekarang kita klik tutup, lalu kita coba lihat untuk jurnal transaksi dari faktur penjualan ini. Kita ke bagian list hijau, lalu kembali ke transaksi yang tadi. Kita ke titik 3 yang ini, kita lihat rincian jurnal. Nah, di sini jurnalnya sudah otomatis terbuat oleh sistem. Ini ada piutang usaha sebesar sekian, lalu ada penjualan elektronik sebesar sekian, lalu ada PPN keluaran sebesar sekian, ada persediaan elektronika sebesar sekian, lalu di sini ada HPP elektronika sebesar sekian. Dan kita coba tutup. Lalu sekarang kita coba lihat untuk laporan keuangannya. Kita buka daftar laporan. Kita ke bagian daftar laporan yang ini. Kita coba lihat rincian penjualan per barang. Kita tampilkan. Nah, di sini ada earbuds Apple kejual pada tanggal 18 Agustus yang sudah tadi kita buat transaksinya sebanyak 10 unit. Lalu untuk nilai penjualan sebesar sekian. Di sini ada HPP dan juga labanya. Lalu iPhone 17 terjual pada tanggal 18 Agustus. Ini tadi sudah kita input sebanyak 5 unit dengan nilai penjualan sekian. Lalu ada HPP dan juga labanya. Lalu kita coba buka untuk laporan piutangnya. Kita klik hijau, kita buka piutang pelanggan. Lalu kita tampilkan. Nah, di sini untuk laporan piutangnya, misal contoh ada piutang ke PT Makmur Abadi dengan nomor invoice sekian. Lalu di sini ada tanggal jatuh temponya, ada total piutangnya dan juga ada total umurnya. Lalu kita lihat yang PT Wijaya Baru juga sama. Di sini ada nomor invoice-nya, ada tanggalnya, ada tanggal jatuh tempo, ada nilai piutangnya dan juga umurnya. Sekarang kita coba tutup. Dengan menggunakan software akuntansi ini, mengecek data stok dan mutasi keluar masuk barang menjadi sangat mudah karena stok terupdate secara otomatis. Caranya kita ke modul persediaan, pilih barang dan jasa, kita klik hijau. Kita coba lihat untuk barang yang sudah tadi kita jual, misal earbuds Apple. Kita ke bagian mutasi, lalu kita refresh. Nah, di sini earbuds Apple ada penjualan pada tanggal sekian. Lalu di sini untuk tipe transaksinya faktur penjualan. Lalu di keterangan bisa teman-teman lihat ada penjualan ke PT Makmur pada tanggal sekian. Lalu di sini ada penjualan ke PT Wijaya Baru yang barusan kita input pada tanggal 18 Agustus. Di sini yang tadi stoknya ada 33. Lalu di sini kita melakukan penjualan ke PT Wijaya Baru 10. Jadi stok yang tersisa sekarang 23. Kita tutup. Dengan menggunakan software akuntansi, mencatat biaya operasional menjadi sangat mudah dan mutasi kas bank terkontrol dengan baik. Kita coba buat transaksi pembayaran. Kita ke modul kas bank, pembayaran. Lalu untuk bank pengeluarannya di sini kita pilih Bank BCA. Nah, di sini teman-teman bisa isi misal beban iklan sebesar 500.000.
Lalu beban listrik sebesar 400.000. Lalu beban PAM sebesar 250.000. Kita klik lanjut, lalu kita klik simpan. Nah, setelah kita sudah input untuk pembayaran biaya operasionalnya, sekarang kita bisa lihat untuk history banknya. Kita ke modul kas bank, kita ke history bank. Lalu kita cari untuk banknya. Di sini kita pilih yang bank BCA, lalu kita refresh. Nah, di sini pada tanggal 18 Agustus 2026 ada pembayaran. Kita bisa lihat di keterangan ada pembayaran beban iklan, beban listrik, dan juga beban PAM. Di sini pengeluaran kita bisa lihat sebesar 1.150.000. Lalu di sini ada sisa saldo sebesar sekian. Dan kita coba tutup. Dengan menggunakan software akuntansi, tidak perlu lagi menghitung penyusutan aset tetap secara manual setiap bulan, karena dihitung secara otomatis ketika teman-teman melakukan period end. Oke, caranya kita ke modul perusahaan, lalu pilih proses akhir bulan. Di sini kita pilih bulannya, bulan Juli 2026, lalu kita simpan. Setelah kita sudah simpan, sekarang kita coba lihat jurnalnya. Kita klik hijau, lalu kita pilih yang bulan Juli. Kita ke titik 3 ini, kita pilih yang jurnal penyusutan. Nah, sini untuk jurnal penyusutannya sudah otomatis terbuat. Ada beban penyusutan peralatan sebesar sekian, lalu ada beban penyusutan inventaris kantor sebesar sekian, lalu ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar sekian, lalu ada akumulasi penyusutan inventaris kantor sebesar sekian, ada beban penyusutan inventaris kantor sebesar sekian, lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar sekian, ada akumulasi penyusutan inventaris kantor sebesar sekian, lalu ada beban penyusutan kendaraan sebesar sekian. Lalu kita klik tutup. Sekarang kita coba lihat untuk laporan laba rugi per 1 sampai 31 Juli. Kita ke daftar laporan, kita pilih yang ini, lalu kita ke bagian keuangan, kita pilih yang laba rugi standar. Untuk tanggalnya kita coba set untuk tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli. Lalu kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bebannya ada beban penyusutan kendaraannya, beban penyusutan peralatan, dan juga beban penyusutan inventaris kantor. Sekarang kita coba tutup. Kita juga bisa lihat laporan laba rugi dari tanggal 1 Januari 2026 sampai tanggal 31 Juli 2026. Kita ke daftar laporan, kita pilih yang ini, kita ke bagian keuangan, lalu pilih laba rugi multi periode. Di sini kita bisa lihat dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Juli. Lalu kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa lihat laba rugi per bulan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Lalu di sini ada total per bulannya. Kita bisa lihat ke bawah. Lalu di sini laba bersih per bulan sudah dihitung secara otomatis. Sekarang kita tutup. Dengan menggunakan software akuntansi, proses akuntansi manual seperti menjurnal dan posting buku besar tidak perlu lagi dilakukan karena sudah diotomasi by sistem. Untuk melihat jurnal yang dibuat otomatis oleh Accurate, kita ke daftar laporan, dipilih yang ini. Oke, lalu kita ke bagian buku besar, lalu kita pilih keseluruhan jurnal. Di sini untuk tanggalnya bisa teman-teman sesuaikan aja, lalu kita tampilkan. Ini adalah jurnal yang dibuat otomatis oleh software akuntansi setiap user input transaksi. Lalu untuk melihat postingan buku besarnya, kita klik hijau, lalu kita pilih yang rincian buku besar. Untuk tanggalnya bisa teman-teman sesuaikan juga, lalu kita tampilkan. Ini adalah hasil postingan buku besar yang dibuat oleh sistem Accurate setiap user input transaksi. Oke, sekarang kita coba tutup. Perbedaan perusahaan yang tidak menggunakan software akuntansi, aktivitasnya mulai dari mencatat transaksi, menjurnal akuntansi, posting buku besar, hingga laporan keuangannya dibuat secara manual. Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan software akuntansi, hanya cukup input transaksi saja. Jurnal akuntansi, posting buku besar, dan laporan keuangannya sudah otomatis terupdate secara real time. Kesimpulannya, dengan menggunakan software akuntansi, kerjaan menjadi lebih cepat, mudah, dan menyenangkan. Pastikan memilih software akuntansi yang mudah digunakan, fiturnya lengkap, dan hasilnya akurat. Accurate Online adalah satu-satunya software akuntansi asli buatan Indonesia yang paling cocok digunakan untuk bisnis skala kecil dan menengah, baik dari segi harga maupun kelengkapan fitur.
Jika teman-teman ingin menggunakan Akhirat Online dengan sales yang fast respon dan promo yang menarik, silakan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.